Kita sudah menyelesaikan 3 pokok ya. Bagaimana dicontohkan dalam Al-Quran dalam membelenggu setan ya, gitu. Sekarang mari kita keempat untuk mempelajari bagaimana setan itu menggoda kita dari pemutarbalikan ya. Jadi setan itu memutarbalikkan logika, pikiran-pikiran, sehingga kita terjerembab dalam kesesatan. Saya kasih contoh. Kalau menurut psikologi barat, psikolog barat mengajarkan kita kalau kita salah, melakukan kesalahan, dia bilang sudahlah, tidak usah diingat-ingat, lupakan saja, kan? Let bygones be bygone, lupakan saja. Psikologi barat. Padahal menurut psikologi Islam tidak demikian. Ya, kita harus betul-betul memelihara nafsu lawamah. Ya. Ada 3 nafsu, nafsu amarah, lawamah, mutmainnah. Lawamah itu betul-betul kita pelihara. Gitu. Nafsu lawamah itu nafsu yang selalu merasa diri ini bersalah, ya. Beda kan? Yang barat tadi, let bygones be bygone, lupakanlah yang sudah-sudah. Ya. Kamu tidak akan menemukan suatu kebahagiaan apabila masih teringat-ingat yang lalu, gitu kan? Nah, kalau Islam memelihara betul nafsu lawamah itu, nafsu yang selalu merasa kurang, merasa bersalah, maka akan menimbulkan muhasabah, gitu ya. Kalau bagi orang yang beriman, kesalahan-kesalahan orang beriman, misalnya kelakuan-kelakuan kita dahulu, bagaimana kita ikut dalam kemaksiatan, nah, teringat selalu itu, menimbulkan istighfar, gitu ya, istighfar, ya. Istighfar untuk orang-orang beriman. Kalau dulu kurang ilmu, kita kurang ilmu terus belajar, akhirnya menyadari bahwa ilmu kita dulu jauh lebih baik sekarang daripada yang lalu. Tentu diiringi oleh amal. Ya, ilmu itu mendorong amal sehingga iman kita berubah juga, bertambah kuat. Maka kita mohon ampun terhadap kekurangan yang lalu, ya, karena terjadi pergeseran ilmu, amal, iman. Itulah istighfar orang yang bertakwa. Nah, itu akibat dari cara berpikir, cara bertindak. Jadi kalau orang barat, psikolog barat, ya sudah, yang sudah-sudahlah. Tidak mungkin timbul istighfar, tidak akan mungkin timbul muhasabah, karena sudah kita song-song masa depan. Itulah ini yang berbahaya bagi kita, ya. Pemikiran, ya, sehingga pemikiran kita dibolak-balik oleh setan.
Oleh sebab itu, ya, kalau kita melihat suatu pendapat, ya, katakanlah seorang ahli, ya, maka pendapat itu jangan kita pegang mentah-mentah. Pendapat tersebut harus kita uji dengan dasar-dasar Al-Quran. Jadi jangan sampai, ya, ilmu yang kita peroleh yang umum, berkaidah umum, jangan sampai menutup, ya, kita untuk mempelajari Al-Quran. Begitu juga pendapat ulama-ulama, ya, kita gunakan pendapat-pendapat itu sehingga memudahkan kita dalam mempelajari Al-Quran. Itu, ya. Jadi pegangan pokok kita utamanya Quran. Siapapun yang berpendapat mengenai katakanlah satu ayat Quran, maka pendapat tersebut untuk membantu kita memahami Al-Quran, ya, gitu ya. Ini bahaya sekali yang sekarang berkembang ini, perang pemikiran, ya. Ini dicontohkan dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 275, ya. Ayatnya sederhana saja, gitu ya, di mana orang-orang yang memakan riba, ya, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila, ya, itu menurut pandangan orang ajaran kita begitu. Orang yang makan riba jadi rentenir, gitu ya, itu dianggap orang yang kemasukan setan, gitu kan. Yang demikian itu karena mereka berkata, ya, jual beli itu sama dengan riba, ya. Ini kan sudah terjadi distorsi dalam pemikiran. Jual beli itu sama dengan riba, padahal riba ya riba, jual beli ya jual beli, berbeda, gitu ya. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperoleh dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Siapa yang mengulangi maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya, ya. Itu terjadi, intinya dalam kajian kita ini terjadi pemutarbalikan logika. Sekarang kita banyak serangan, ya. Jadi kita harus paham bahwa setan itu bisa melakukan serangan-serangan melalui pikiran. Nah, oleh sebab itu kita harus bersungguh-sungguh merefer, ya, semua pemikiran-pemikiran yang timbul sekarang ini. Bagaimana pemikiran-pemikiran yang bersumber dari Al-Quran? Banyak sekali, banyak. Luas bahasa, ya puluhan tahun lah, ya, kita sedikit demi sedikit yang saya contohkan tadi. Berarti kalau kita datang ada masalah ke seorang psikiater, ya, maka terapi akan berbeda, nah, ya kan. Kalau datang kepada psikolog yang berpikiran barat, dia bilang, wah, sudahlah, lupakanlah segala sesuatu, gitu. Kamu akan bahagia. Tapi psikolog Islam memelihara
nafsu lawamah itu dipelihara sehingga menimbulkan muhasabah. Apabila kita lakukan istighfar, tobat ya, terus menerus, pada satu saat kita merasa enteng, merasa ringan, merasa berbahagia. Itu menunjukkan bahwa perasaan gembira dan bahagia itu karena kita istighfar dan bertobat, itu menunjukkan bahwa tobat kita diterima. Kita jadi bahagia ya. Dan salah satu ciri ya bahwa tobat kita diterima, istighfar kita diterima, ini menurut ulama ya. Saya belum menemukan dasarnya. Kita selalu ingat dengan kesalahan-kesalahan kita dulu. Ingat lagi, istighfar lagi ya. Ingat lagi, istighfar lagi ya. Oleh sebab itu kajian istighfar itu sampai 43 rekaman. Ya. Berarti soal istighfar itu soal yang fundamental di dalam kehidupan kita. Ya. Sampai-sampai dibedakan antara istighfar orang yang beriman dan istighfar orang yang takwa. Ya. Orang yang beriman diatur di dalam surah Al-Hadid ayat 21. Dan istighfar orang bertakwa diatur dalam surah Ali Imran 133. Membedakannya itu sulit, membedakannya itu. Tapi terasa nanti pada satu saat kita selalu istighfar. Dan apa yang kita istighfarkan itu menunjukkan dengan bahasa ya. Berlomba-lombalah untuk memperoleh pengampunan dari Tuhanmu. Itu beriman. Segeralah memperoleh pengampunan dari Tuhanmu. Beda antara kata segera dengan berlomba-lomba. Ya. Kalau berlomba-lomba artinya banyak orang. Ya. Kesalahan-kesalahan umum orang yang melakukan kesalahan-kesalahan umum banyak, jamak. Kalau segera artinya tidak menyangkut orang lain. Ya. Saya sudah menemukan sesuatu yang memantapkan pengertian itu ya. Kalau kita dengar tausiah tidak pernah membicarakan itu, padahal ada. Mengapa? Sesuatu yang berbeda dalam Al-Quran jangan dianggap sepele ya. Kata saja berbeda, itu menunjukkan ketinggian Al-Quran. Ada kata adil, ada kata kisti, ada kata mizan, itu adil semua. Tapi tidak bisa dipahami ya, kalau tidak kita teliti ayat-ayatnya. Di mana mizan ditaruh, di mana kisti ditaruh, di mana adil ditaruh. Nah, perbedaan-perbedaan itu menunjukkan makna yang sesungguhnya. Saya kira cukup dulu ya. Kita mulai membuka satu pembahasan yang baru ya, bahwa setan itu bisa menjebak kita ya, dengan pemikiran-pemikiran yang sangat berbahaya. Misal, ini contoh yang psikologi tadi terlalu dalam, yang sederhana saja. Misalnya kita tidak tahu bahwa waris itu ya, untuk laki-laki 2 bagian, untuk perempuan 1 bagian, gitu kan? Karena laki-laki itu punya peran ganda, ya. Dia sebagai pengganti pimpinan keluarga dan dia termasuk mempunyai keluarga, jadi tanggung jawabnya double. Terus kita seandainya kita nggak paham, tak menghayati, terus kita pikir anak saya 2, ya, laki-laki perempuan 1, ya bagi rata aja. Ngapain dibeda-bedakan laki-laki perempuan? Kita nggak tahu.
Dan itu kita lakukan dengan betul-betul kita lakukan karena kekuasaan ada pada diri kita. Kita tidak sadar bahwa pendapat yang demikian menyalahi Al-Quran. Siapa yang berani menyalahi Al-Quran termasuk orang yang membantah Al-Quran. Kecelakaan besar sekali. Karena kita tidak tahu. Kita tidak tahu, maka untuk mengatasi kelemahan-kelemahan kita dalam memahami pemikiran-pemikiran Islam, jangan sampai dibolak-balik oleh setan, maka kita harus belajar. Maka di dalam tingkat ketakwaan yang kedua ada ujung kalimat. Ujung kalimat di dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Di ujung kalimatnya itu dua. Ulaikal ladzina shadaku. Mereka itulah yang benar. Benar artinya dia tahu ilmunya, dia tahu dasarnya. Jadi sidik, dia orang benar. Dia tahu ilmunya, gitu. Diulang lagi, wa ulaika humul muttaqun. Dan mereka itulah yang orang-orang bertakwa. Nah, artinya ada proses menuju ketakwaan yang lebih tinggi, harus memahami ilmu-ilmu, Makanya talibul ilmu, belajar ilmu itu dari buayan sampai liang kubur, seperti yang disampaikan pada Jumat lalu oleh imam dan khatib kita, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.